aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39.
Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Bersuka cita, tetap bersyukur saudara kasih Tuhan, katakan amin. Walaupun kita masih pribadi di rumah saudara, dimanapun kita berada saat ini saudara, firman Tuhan katakan bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki.
menjaga dan setiap kita saudara. Katakan amin saudara. Haleluya, kita bersyukur kita masih ada di minggu yang pertama saudara. Di bulan yang kelima tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita percaya firman Tuhan katakan dalam segala hal semuanya ada waktunya saudara. Amin. Ada waktunya kita mungkin sekarang saudara kasih Tuhan mengalami persoalan pergumulan yang berat saudara. Tapi ada waktunya juga saudara kasih Tuhan kita mengalami sukacita. Sebab musim baru akan segera tiba. Sukacita akan segera berlimpah saudara kasih Tuhan. Oh satu penuaian besar. Musim baru dinyatakan. Kesembuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Anggarkan bebanmu saudaraku. Oh bersukacitalah. Yes. Yuk sama-sama katakan. Musim baru telah tiba, sukacita berlimpah. Saat apa saudara? Yes. Anggur baru tercurah. Nana, 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 katakan sekali lagi saudara. Musim baru, sukacita berlimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh, anggur baru. Yuk sama-sama katakan. Oh, 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 kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na, 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 na. Hey. Kita bersukacita saudara. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Yes. One more time let me say. Ya. Musim baru telah tiba. Sukacita berlimpah. Saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Mari sama-sama katakan. Anggur baru tercurah. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Hey. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, oh. Yang lemah berkata ku kuat. Na, 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 na. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.
sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, sama-sama katakan, aku diberkati. Yo, karena alasanku untuk menyanyikan, aku diberkati. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sulit, mari semua tangan di atas katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin Tuhan. Oh, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan di rumah saja katakan, aku diberkati ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan, aku diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kamu berkanan kami Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati. Oh. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh resesi, keadaan boleh krisis, tapi kami percaya janji Tuhan. Kami pasti diberkati Tuhan, kami pasti dicukupi Tuhan. Keadaan akan semakin hari Tuhan, semakin membaik Tuhan. Pemulihan terjadi, oh kesembuhan terjadi, kelimpahan terjadi, karena anak domba Allah telah datang Tuhan, memberikan kami keselamatan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang berlimpah. Ada atas setiap gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu berada saat ini Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada saat ini Tuhan, berikan kami hati yang terus menyembah Tuhan, hati yang terus mengasihi Tuhan. Oh Engkau yang menghapus setiap air mata kami, membalur setiap luka hati kami Tuhan. Engkau mengubah setiap ratapan kami menjadi tari-tarian, kain kabung kami menjadi minyak untuk pesta. Engkau yang mengubahkan Tuhan Yesus setiap duka cita menjadi sukacita. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia saudaraku, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Seperti apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau mengajar kami tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Sebab kami percaya Tuhan, mukjizat masih ada, badai pasti akan segera berlalu Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu nyata Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan saat ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Bawa kami menikmati Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk Tuhan dengan hati tulus, menyembah. Mari katakan kepada Tuhan saat ini, ku masuk ruang Maha Kudus, oh, dengan cara Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari semua tangan di atas katakan, ku menyembahmu, oh ku ku menyembah, kami menyembahmu, kami sembahmu Tuhan. Sebab namamu Amin. Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang, bawa kami Tuhan, suami istri anak-anak kami, orang tua mertua Tuhan, bawa kami Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu, bawa kami bersekutu dengan Engkau. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, ku menyembah. We worship you, Lord. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Kami sembah. Ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah. Let we worship God. Oh, we give you praise, Lord Jesus. We give you worship, Lord. We give you honor, Lord. Menyembahmu. Ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, oh kudus, you are holy Lord, oh for your name is holy Lord, sebab namamu kudus, Shalom Jemaat GBI Lentera Global. Puji Tuhan, sekalipun COVID masih mewabah, kita tetap bisa ibadah online dari rumah. Berikut kita simak bersama pesan dari Gembala dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Irwan Santoso. Kita ikuti bersama. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Pastor Abraham Irwan Santoso.
Saudara, hampir 2 bulan kita sudah berdiam diri di rumah untuk mengikuti program pemerintah di dalam mencegah penyebaran COVID-19. Mungkin sebagian dari kita berkata, kita sudah bosan, kita sudah jenuh. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kebosanan dan kejenuhan kita adalah masih lebih baik daripada para tenaga medis yang sedang berjuang menghadapi para pasien penyakit COVID yang bertambah setiap hari. Mereka bergumul, mereka melakukan sesuatu untuk memperjuangkan penyembuhan, saudara. Jadi kita harus bersyukur dalam menghadapi masalah ini. Kita harus kuat, kita berharap kepada Tuhan untuk segera COVID ini berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan masalah atau badai ini terjadi dalam hidup kita? Saya percaya hidup kita di bawah kontrolnya Tuhan. Apalagi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Saya sangat yakin, saudara, bahwa hidup saudara dan saya akan dipelihara Tuhan, akan disertai Tuhan. Masalah dan badai akan tetap terjadi, tetapi semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Melalui masalah dan badai yang sedang terjadi ini, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya dan tidak tergoyahkan. Katakan amin. Melalui masalah dan badai yang sedang terjadi ini, kita akan semakin dewasa dalam iman. Dan kita diberi kuasa untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita mau perkatakan COVID-19 diam dan tenanglah. Maka kita lihat sekarang, angka kematian di Indonesia sudah jauh di bawah angka yang disembuhkan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Melalui kuasa perkataan kita, maka kuasa Roh Kudus dan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Melalui masalah dan badai yang kita alami, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku, percayalah, tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk mengangkat dan menolong kita. Ada 3 hal agar pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Yang pertama, sadari kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum terlambat, ingatlah, Tuhan adalah pencipta kita, bahwa kita harus tunduk dan takut akan Dia. Karena Dia adalah pencipta, maka sesungguhnya Dia mengenal dengan baik siapa kita dan bagaimana kita. Kita sebagai ciptaannya, kita serahkan kepada Dia dan percaya saja bahwa Dia menciptakan pasti memiliki tujuan baik. Yang kedua, Tuhan memiliki otoritas penuh atas hidup kita. Di dalam Amsal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita tentunya sebagai ciptaan harus menghormati Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Karena apapun keputusan Tuhanlah yang terbaik. Dan kita harus menghormatinya. Mungkin sepertinya menurut kita tidak enak. Mungkin menurut kita sepertinya tidak baik. Mungkin menurut kita sepertinya sakit dan menderita. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Kalau burung pipit di udara Dia pelihara, bunga bakung Dia pelihara, dan kita percaya hidup kita juga dipelihara oleh Tuhan. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam Mazmur 37 ayat 39 mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Melalui peristiwa COVID-19 ini, kita semua dibukakan mata kita untuk melihat bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tidak akan mampu menghadapi COVID-19 ini. Bahkan dunia sekarang berlomba-lomba mencari vaksin atau obat untuk menyembuhkan. Negara superpower adidaya juga tidak berdaya. Saat ini semua ras, etnis, agama, bangsa, semua sama sedang menghadapi peperangan global saat ini. Saudara, meskipun sepertinya kita hebat, expert, tetapi tanpa Tuhan Yesus, kita adalah nothing. Saya teringat dengan Simon Petrus yang seorang nelayan yang handal. Saat Tuhan Yesus disalib dan mati, maka murid-muridnya semua bingung. Akhirnya, Simon dan beberapa temannya memutuskan kembali untuk menjadi nelayan, kembali kepada kehidupan lamanya.
Dan pada waktu di Danau Galilea, semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi tidak mendapatkan sama sekali. Dan mereka sudah putus asa. Saat mereka mau kembali ke tepian, Yesus mendatangi mereka dan mengatakan, "Tebarkan jalanmu." Mereka menurut perkataan Yesus dan akhirnya mendapatkan ikan sebanyak 153 ekor. Dan ikan sebanyak itu tidak membuat jala mereka terkoyak sebagaimana biasanya terjadi. Saya boleh katakan kepada saudara, itu artinya berkat Tuhanlah yang membuat keberhasilan, dan bukan karena kepintaran, bukan karena kepandaian, bukan karena pengetahuan, dan juga bukan karena usaha manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus sanggup menghentikan COVID-19 ini. Mari kita semua berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam Kristus, supaya Kristus hidup di dalam kita. Saat kita tinggal di dalam Kristus, membangun keintiman dengan Dia, maka kita akan bisa mendengar suaranya. Kita buka di Yohanes 14 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, kita diberi kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan saat kita diam di dalam Kristus. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, mintalah kepada Bapa di surga. Perkatakan hal-hal yang positif. Bapa di surga pasti mendengar. Dan Dia melakukan seperti apa yang kita perkatakan. Percayalah, Tuhan pasti sanggup. Saudara tetaplah berdoa dan percaya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Saudara, Tuhan pasti sanggup. Saudara tetap berdoa dan percaya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami masih Engkau pelihara hidup kami. Engkau masih menyertai kami. Kami masih percaya kepada Engkau Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan.
kasih-Mu begitu luar biasa, begitu besar terhadap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau merancangkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menciptakan kami dengan satu tujuan, untuk satu kebaikan. Dan kami juga percaya Tuhan, kami menghormati setiap otoritas dalam hidup kami Tuhan, yang Kau lakukan untuk kami. Apapun Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Meskipun, walaupun sepertinya tidak enak, tidak baik, tetapi kami percaya tangan Tuhan menyertai kami semua. Dan kami juga mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam situasi seperti ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap mata tertuju kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah hari ini Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami. Urapi kami Tuhan, sehingga kami semakin kuat dan semakin teguh. Dan kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa atas setiap firman yang sudah Kau sampaikan. Bisa meneguhkan hati, menguatkan hati, dan juga memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pendengar yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Berkati mereka. Berkati dengan limpah-limpah. Sertai mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka. Tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, mari kita introspeksi diri. Bila masih ada dosa, kita minta pengampunan agar mendatangkan berkat. Dan kita akui di hadapan Tuhan dan minta pengampunan. Bapa, kami percaya melalui persekutuan kudus pada sore hari ini Tuhan, kami mau tahu Bapa, persekutuan kudus ini adalah persekutuan antara tubuh Kristus dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu, layakkan kami, ampuni kami bila mana kami masih ada dosa. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini, kami menerima berkat-berkat Tuhan. Dan kami tahu melalui darah dan tubuh-Mu ya Tuhan, semua akan diberkati. Kami adalah tinggal di dalam Kau dan Kau di dalam kami. Terima kasih. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melayakkan kami, sudah masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Saya percaya setiap orang yang sakit disembuhkan,
Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan orang yang terikat saat ini juga Tuhan sudah Kau lepaskan. Yang berbeban berat juga Kau bebaskan Tuhan. Dan Kau pimpin hidup kami, Kau layakkan hidup kami, bahkan Kau sertai dimanapun kami berjalan, berlangkahkan kaki kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Percaya terus Tuhan Kau bawa kami naik dan tidak akan pernah turun. Dan sertai dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat semua yang sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini berkati, melimpah-limpah. Dan semuanya Tuhan Kau buat baik. Semua suami, istri, anak-anak semuanya. Dalam nama Yesus semuanya dibuat baik. Dan menjadi berkat bagi setiap orang. Haleluya, haleluya. Demikian ibadah kita minggu ini. Jemaat Tuhan tetap di rumah, jaga kesehatan Anda bersama keluarga. Dan perlu diketahui bahwa setiap hari pukul 20.00 akan diadakan Bible Study yang langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Abraham Irwan Santoso. Setiap hari 20.00 atau hubungi nomor berikut ini. Oke. Melalui aplikasi Zoom, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kini saatnya Engkau akan memberkati kami. Mari semua jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan hati kita. Kita mau terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari semua katakan amin. Katakan anak Allah.